Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu saat ini sangat diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena kasih Bapa, kita boleh ketemu di tempat ini. Saya pribadi bayangkan kalau tanpa pengorbanan Kristus tidak mungkin Bapak Ibu ketemu dengan saya, ketemu dengan kami yang dari Indonesia, dari Yogyakarta. Dan ini merupakan wujud nyata bahwa pengorbanan Kristus itu mempersatukan. Amin. Bapak Ibu, mulai dari season pertama, season kedua, bahkan sesi tanya jawab, banyak hal yang tentunya Bapak Ibu bisa terima, Bapak Ibu bisa rasakan bahwa rancangan Tuhan untuk hidup kita adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang tidak pernah gagal, dan tidak mungkin digagalkan oleh makhluk apapun di bumi ini. Amin. Pagi ini saya akan sampaikan tema pagi ini, Paskah kebangkitan Tuhan, Paskah kebangkitan Kristus, sumber kemenangan. Dalam pertarungan, dalam kompetisi, dalam perlombaan kehidupan, siapapun, apapun makhluknya, hidup di bumi ini adalah sebuah pertandingan, adalah sebuah kompetisi yang semua pengen menang. Amin. Semua pengen tampil sebagai pemenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kenyataan yang terjadi saat-saat ini, mungkin orang tercengang, mungkin orang menjadi kaget, mungkin bangsa-bangsa menjadi terniak, terdiam, cemas, khawatir, takut. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa mulai pada kebingungan. Langkah apa yang harus diambil? Keputusan apa yang harus dikerjakan menghadapi situasi global yang pada umumnya mereka katakan tidak baik-baik saja. Terus saya bertanya, apakah Bapak Ibu baru tahu sekarang? Seperti mereka yang juga ikut cemas, yang juga ikut kaget dan bertanya-tanya, bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Tindakan apa yang harus aku kerjakan dalam situasi seperti ini? Apakah Bapak Ibu juga bertanya-tanya seperti itu? Siapa yang lebih tahu persoalan ini? Mereka atau kita? Atau saudara? Saudara lebih tahu terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Amin. Sebelum mereka tahu, sebelum mereka cemas, sebelum mereka khawatir, takut menghadapi kenyataan, menghadapi goncangan, terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa menjelang kedatangan yang kedua pasti akan terjadi goncangan demi goncangan, gempa bumi akan terjadi di mana-mana, kesulitan akan terjadi di mana-mana, sementara kepalsuan juga akan terjadi di mana-mana. Bukan hanya baju, bukan hanya produk makanan, bukan hanya produk kosmetik yang dipalsukan, termasuk gereja Tuhan. Nanti akan muncul gereja yang namanya gereja palsu. Ada nabi-nabinya palsu, gerejanya palsu yang dilahirkan oleh nabi palsu. Mereka mengangkat satu junjungan
gereja perempuan Sundal Babil, perempuan pelacur besar pada akhir zaman. Mungkin gereja Tuhan bertanya-tanya, bukan aku. Terus itu siapa? Setahap demi setahap kalau kita memahami pengajaran firman Tuhan, maaf, keterbatasan waktu kami ada di tempat ini. Waktu 2 hari, 3 hari tidak cukup untuk memahami rahasia besar pada akhir zaman. Tetapi paling tidak secara global kami sudah sampaikan mulai season pertama, season kedua. Bagaimana supaya kita tidak terjebak pada kepalsuan. Bagaimana supaya kita tidak terjebak kepada kebekuan rohani pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita memanfaatkan, menghargai korban Paskah, di mana dia bangkit. Kuasa maut tidak mampu menahan jasadnya sebagai manusia darah daging. Mungkin masih menjadi perdebatan, pertentangan, diskusi panjang. Tuhan kok jadi manusia? Manusia kok jadi Tuhan? Saya tekankan orang-orang yang selalu mendebat, berdalih dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Setuju? Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, mungkin, pasti bisa. Karena apa? Lah, untuk mencapai kemenangan, manusia itu perlu contoh. Perlu dikasih contoh. Ada istilahnya apa itu? Kalau saudara dagang sepatu, maka harus ada prototip, ada contoh gitu ya. Ada contoh. Oh, ini barang ini bagus. Bahkan kalau perlu caranya membuat bagaimana kan itu kan. Demikian juga umat manusia itu menuntut contoh. Kalau ada suatu hukum, kalau ada suatu ketetapan, kalau ada satu undang-undang, bagaimana umat manusia itu mengikuti aturan itu? Nah, maka harus dikasih contoh dulu. Saudara, di bumi ini ada aturan baku dari kerajaan surga. Bagaimana angin harus bergerak, bagaimana matahari harus bergerak, bagaimana matahari harus tenggelam, semua tata surya juga diatur demikian. Kapan air diam, kapan air bergerak, siapa yang menggerakkan? Kerajaan surga. Ada aturannya semuanya. Dan aturan itu tetap diikuti, ditaati. Manusia kecenderungan minta contoh. Coba aturan seperti ini, Bapak kasih contoh, Ibu kasih contoh, baru nanti aku percaya gitu kan. Nah, manusia sudah kehilangan kemuliaan. Faith. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berbuat kejahatan, sudah meninggalkan hadiratnya Tuhan. Manusia yang berdosa tidak mungkin datang mendekat kepada yang sempurna. Itu Tuhan paham betul. Oleh sebab itu, kerajaan surga membuat skenario bagaimana supaya manusia yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan, yang sudah gagal, yang sudah lemah, yang sudah tidak berdaya, bisa balik kepada hadiratnya Tuhan. Maka aturannya dari atas turun ke bawah. Betul. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini rancangan, ini keselamatan di dalam Kristus itu seperti ini. Jadi dia memulai tindakan kasih itu. Sebab orang yang lemah, orang yang tidak bisa berjalan, tidak mungkin saudara suruh jalan ke depan. Maka yang sudah bisa berjalan, apalagi yang sempurna, datang yang tidak bisa berjalan itu, supaya bisa
tuntun setahap demi setahap. Demikian pun Kristus, dia berkorban di kayu salib, melewati proses panjang yang namanya dikandung di rahimnya Bunda Maria. Ini contoh prototipnya gitu kan. Kenapa begitu? Yang mau menerapkan hukum ini adalah manusia. Maka dalam kemanusiaannya dia memberi contoh bagaimana dikandung seorang ibu, lahir normal, maka disebut anak. Dia lewat persalinan normal. Masa langsung disebut bapak? Ada bayi bapak lahir, kan tidak mungkin. Ada bayi atau anak, seorang anak telah lahir, sekalipun dia adalah bapak, kan tidak lazim disebut seorang bapak baru lahir. Perdebatan itu panjang sampai sekarang kan. Masa Tuhan kok jadi manusia? Masa Tuhan kok lahir? Nah, namanya manusia tidak bisa nangkap kesempurnaan kerajaan surga. Kita harus paham, kita harus menerima. Kan banyak orang mengatakan dia itu maha besar, dia maha bisa, dia maha kaya, dia maha dahsyat, dia maha pengampun, maha segala-galanya. Kalau maha segala-galanya hanya jadi manusia, masa tidak bisa? Sangat mudah. Bapak Ibu, bagaimana menghadapi situasi zaman? Bagaimana menghadapi kepalsuan? Sebab akan Tuhan Yesus katakan, Injil Matius pasal 24, akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul penyesat-penyesat, bahkan akan muncul orang yang menamakan dirinya Yesus Sang Mesias. Kompleks persoalan yang kita hadapi. Belum bencana alam, belum perpecahan, belum peperangan terjadi mana-mana, belum goncangan demi goncangan, dampak dari peperangan. Terus apa yang harus kita kerjakan? Kitab Wahyu pasal pertama, kita harus hidup orang-orang yang menuntun umat manusia dalam kebenaran. Dikatakan pada sesi pertama, kedua sudah diterangkan, laksana bintang-bintang yang digenggam tangan kanan Allah. Pastikan diri saudara sebagai hamba-hamba Tuhan yang digenggam tangan Tuhan. Bukan sembarang bintang. Bintang yang ada di dalam genggaman Tuhan tidak bisa berjalan, tidak bisa beredar tanpa campur tangan Tuhan. Bintang-bintang menggambarkan anak keturunannya Abraham, yang dikatakan keturunannya Abraham laksana bintang-bintang di langit, laksana pasir di tepi pantai yang sangat banyak, tidak terhitung. Sementara jemaat yang digembalakan, gereja pada akhir zaman, harus tampil laksana sosok kaki dian emas. Hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang-bintang harus membawa umat Allah sebagai penerang atas gelapnya zaman, yang sampai akhirnya nanti menyatunya gereja, organisme tubuh Kristus dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, digambarkan laksana tabut perjanjian. Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus menyatu dengan peti perjanjian. Tugasnya seorang hamba Tuhan untuk bisa membawa, menuntun, mendidik, mengajar jemaat sampai jemaat tampil laksana sosok kaki dian. Suatu pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Pergumulan untuk menjernihkan karakternya jemaat akhir zaman harus murni. Ini prasyarat pertama untuk mencapai kemenangan. Memiliki kemurnian hati. Hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang-bintang itu melahirkan jemaat yang memiliki kemurnian hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Jadi gereja Tuhan pada akhir zaman harus mencapai inti makrifat. Apa itu? Kasih. Agapos. Agape. Apa itu agapos? Apa itu agape? Cinta tak terbatas. Cinta tak bersyarat. Amin. Amin. Cinta tak bersyarat. Ada di sini mau mencintai tanpa syarat? Yang muda-muda itu, yang muda-muda, yang masih lajang sama bujang, masih gadis, masih perjaka banyak. Bersyarat tidak, kalau mungkin apa istilahnya bahasanya apa? Saling menatap, kelihatannya kok jatuh hati begitu kan. Tapi orang itu gini, nggak punya apa-apa. Nah, berarti harus dengan syarat itu. Cinta sejati itu tidak bersyarat. Ya, contohnya siapa? Contohnya ya Tuhan sendiri. Jelas kita ini berdosa, manusia gagal, manusia lemah. Tapi kok dia mau turun? Siapa yang mau mencintai orang gagal? Siapa yang mau mencintai orang yang punya apa-apa? Manusia ketika dia turun, manusia tidak punya surga, manusia tidak punya kemuliaan, manusia hina, justru penuh cacat celah, penuh dosa, diperbudak maut. Justru disitulah kasih Tuhan itu muncul, mengalir. Jadi untuk mencapai kemenangan, Bapak Ibu, kita perlu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan cinta. Saya minta tolong dibaca 1 Korintus pasal pertama ayat 18. Saya minta tolong kakak siapa yang dari Medan? Yeni. 1 Korintus 1 ayat 14. Aku mengucap syukur. 1 Korintus 1 ayat 18, maaf. Ya 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. 1 Korintus 1. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, ini kekuatan cinta. Ini kekuatan agape. Ini kekuatan agapos. Apa itu? Mencintai pengajaran salib. Untuk gereja Tuhan bisa mendapatkan kemenangan, maka prasyarat untuk menang dan terus mencapai kemenangan, Wahyu pasal 2 dan 3. Selalu dikatakan kepada ketujuh jemaat, barang siapa menang, barang siapa bertelinga, prasyaratnya menang. Untuk mengikuti kegerakan demi kegerakan gereja pada akhir zaman, kita harus menang. Saudara harus menang. Kunci untuk mencapai kemenangan adalah kekuatan cinta, kekuatan kasih ilahi yang mengalir, yang turun di tengah-tengah hidup kita. Maka kasih itu Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 yang tadi saya sampaikan. Kekuatan cinta yang sejati itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Apa itu? All out.
Apa itu hoos? Completely, sepenuhnya. Bahasa lain lagi apa itu? Totalitas. Kalau kita sudah sampai pada kita totalitas mengasihi Tuhan, maka kerajaan surga menyediakan fasilitas untuk gerejanya. Kerajaan surga menyediakan fasilitas untuk saudara. Tidak perlu takut menghadapi ancaman. Mau antikris kak, mau anti apa saja. Ketika saudara berada pada cinta yang sejati, hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu harus sehat. Amin. Ada rumah sakit jiwa ada? Ada rumah sakit jiwa, ya kan? Kenapa ada rumah sakit jiwa? Biasanya orang hanya ke rumah sakit hospital yang biasa karena mungkin lambung, karena mungkin jantung, karena apa. Ada juga rumah sakit jiwa. Manusia hanya berpikir tentang, wah ini pusing-pusing, wah ini tensinya naik, wah ini tensinya turun. Tidak pernah berpikir, kenapa terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Jiwanya tidak pernah ditengok, hatinya tidak pernah ditengok, akalnya, pikirannya tidak pernah ditengok. Jangan-jangan yang rusak pikirannya, jangan-jangan yang rusak hatinya, ada akar pahit, ada kepahitan hati, ada kemarahan yang terus setiap saat, persoalan demi persoalan selalu dihadapi dengan kemarahan, dengan kepahitan hati. Tidak pernah damai hidupnya. Sosok kaki dian emas, sosok pelita emas, ada kehidupan gereja Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Di mana saja sosok kaki dian emas itu membawa terang, membawa kekuatan, otoritas, pengurapan Roh Kudus, menciptakan suasana damai. Sebab itu kekuatan kasih yang sejati itu muncul ketika kita menerima pemberitaan salib. Ciri dari pengajaran kita wahyu, ciri dari pengajaran salib, kita harus siap menerima pelayanan imam besar yang menyucikan kita, yang mengoreksi kita, yang memurnikan kita, yang mentahirkan kita, yang menegur kita, yang membangun hati kita, jiwa kita, akal budi kita, sehingga fisik kita juga sehat. Amin. Ada yang sakit? Percaya. Diagnosanya dari hati. Diagnosanya bagaimana jiwamu. Diagnosanya bagaimana pikiranmu. Cek masing-masing pribadi. Yang tahu hatimu adalah saudara sendiri. Yang tahu perasaanmu, jiwamu adalah saudara sendiri. Yang tahu alur pikiran saudara, saudara sendiri. Kalau semua masuk di dalam standar sosok pelita emas, kalau kita masuk mengikuti alur perjalanannya para bintang, kami berdoa, hati kita masing-masing, jiwa kita masing-masing, akal budi kita masing-masing pasti sehat. Ketika itu semua sehat, maka badan kita juga pasti sehat. Jadi mengobati penyakit sudah, poin pertama sudah kena ya, sudah dapatkan. Supaya fisik kita sehat. Bapak Ibu kemarin siapa yang waktu jemput kami ke bandara yang cerita kalau sakit? Mana? Ramli. Ya. Tahun lalu saya pribadi pernah mengalami hal yang lebih parah ketimbang Pak Ramli. Lebih parah. Saya sempat tidak bisa berjalan. Loh, masa pastor begitu? Bapak Ibu, ketika ada jemaah bertanya, masa pastor bisa sakit? Daud itu penyakitnya parah-parah.
Seluruh nabi-nabi mengalami proses yang sedemikian dahsyatnya. Jadi bukan berarti kalau nabi itu tidak pernah sakit. Itu proses demi proses untuk semua mendidik kami. Dan puji Tuhan, saya berdoa, iya, ada terapi, iya, tapi dibalik semuanya itu kembali pada hati yang harus semakin ditata, kembali pada hati yang harus semakin damai, semakin jernih, semakin murni, betul-betul tanpa ada kebencian, yang mengalir hanya kekuatan kasih, mengampuni dan mengampuni, terus mengampuni dan mengampuni. Dalam momen acara yang sangat besar di Denpasar, kami beserta keluarga, kami putuskan untuk bawa kendaraan sendiri, saya nyetir sendiri. Perjalanan dari tempat saya itu kira-kira 6-7 jam sampai Singaraja, Sanur, Bali. Saya keluarga, saya sampaikan ke dokter kondisi seperti ini, dok, gimana? Pastor tenang, pokok kalau terasa capek sekali istirahat. Saya tidak hanya kaki, Mas. Dari pinggang ini istilah kedokteran saraf kejepit, istilahnya begitu. Dari pinggang belakang sampai bawah itu bukan hanya sakit, tapi sampai kesemutan, sampai sakit itu campur baur, memang tidak enak sama sekali. Ketika saya ditugasi oleh pimpinan waktu itu, Yohanes tugas dari lokasi ke tempat acara di ibadah terbuka itu juga jauh, bisa perjalanan sampai 3, kalau macet 4-5 jam juga bisa. Saya sudah berpikir sama istri ini, apa saya mungkin bisa pelayanan di sana kondisi seperti ini. Sama pimpinan saya bilang, ya saya siap. Saya tidak terlalu fokus pada penyakit saya. Saya fokus bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa bersama-sama dengan tim yang lain. Setahap demi setahap itu tidak terlalu saya perhatikan penyakit itu. Dan puji Tuhan, sepulang dari tempat itu, saya kok semakin ringan. Pagi-pagi saya keluar dari kamar hotel, saya pinjam sepeda di pinggir pantai Sanur itu. Mau sepedaan sama cucu saya, wira-wiri, saya jalan kaki juga. Pulang saya sembuh. Periksa ke dokter, Pak Pendeta kok ceritanya gimana kok bisa sembuh? Ya saya tidak terlalu memperhatikan penyakit itu, saya katakan. Saya hanya fokus, saya pelayanan, saya sampaikan firman. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Sampai sekarang tidak kambuh lagi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Saya dituntut oleh Tuhan, hatiku mengampuni. Jiwa kita harus jernih. Bagaimana untuk menjernihkan jiwa, menjernihkan hati, akal budi? Jika kita sehat, kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini kan tidak mudah. Bagaimana seorang suami bisa totalitas mengasihi anak-anak, mengasihi istri? Bagaimana seorang istri bisa totalitas mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan Tuhan? Tidak mudah. Ada prosesnya. Tetapi kerajaan surga memberikan fasilitas. Apa itu? Pengajaran salib. Ketika kita ditegur firman, ketika kita ditegur lewat penggembalaan, lewat pendeta, lewat pastor, baiklah kita belajar. Kita perlu kebenaran itu. Sebab standar yang ditetapkan Tuhan supaya kita berkemenangan pada akhir zaman. Guncangan global ini sebuah kepastian. Betapa
betapa kuatnya bangsa-bangsa, pemimpin bangsa-bangsa, mereka tidak akan mampu menghadapi kekuatan Tuhan yang dahsyat itu. Guncangan dunia pasti terjadi, tetapi bagaimana gereja Tuhan tetap eksis dan gereja Tuhan tetap menang sampai nanti muncul dengan pakaian jubah serba terang, matahari, bulan, dan bintang. Gereja dalam tahbisan iman, pengharapan, dan kasih. 12 bintang di atas kepalanya menggambarkan akal pikirannya dalam otoritas kuasa pengurapan Roh Kudus. Jubahnya laksana matahari, pancaran kasih Bapa itu laksana matahari. Alas kakinya, pijakannya rembulan, kebenaran firman Tuhan yang membawa perjalanannya mempelai, perjalanannya gereja Tuhan dalam perjalanan yang serba terang. Hati jiwanya terang, pikirannya terang, perjalanan hidupnya terang. Mau cari apa lagi? Apakah kegelapan mau menimpa saudara? Ketika kostum kita serba terang, tahbisan seperti itu dirintis, disucikan, dimurnikan, mengikuti alur perjalanan sang bintang. Menang Wahyu pasal 2 dan 3, penyucian menang. Masuk pasal 4, gereja Tuhan itu hidup di dalam sembah. Maka Bapak Ibu, poin yang kedua, cinta tanpa syarat, cinta tak terbatas adalah kehidupan yang tidak mau jauh dari Tuhan. Membangun cinta yang tak terbatas, cinta tanpa syarat, harus membangun kedekatan dengan Tuhan lewat sembah. Maka yang keluar dari mulutnya, holy, holy, are you, God, mighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Jesus. Kalau dari mulut ini sudah mengatakan kudus, kudus, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu banyak berucap, apalagi kalau sudah kudus, kudus. Kemuliaan itu tersedia di situ. Dilanda persoalan sakit, penyakit, dilanda persoalan pekerjaan, tantangan demi tantangan, masalah seakan silih berganti, tidak pernah terhenti dari persoalan. Coba belajar di rumah punya jam sembah, di rumah punya mesbah sembah, mesbah doa keluarga. Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is love? What is love? Saudara punya Allah yang penuh kuasa. Saudara punya Allah yang sudah memberi contoh bagaimana menang atas maut. Jangankah hanya sakit penyakit, jangankah hanya persoalan bisnis, soal ekonomi, nyawamu, hidupmu, masa depanmu ditanggung di salib. Miliki jam sembah. Di rumah masing-masing punya jam sembah. Nggak usah katakan macam-macam. Adakan waktu, khususkan waktu, hanya berkata holy, holy,
Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Are you Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Percaya. Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara cemaskan? Rahasia kemenangan hidup saudara, rahasia kemenangan perjalanan imanmu berada pada sikapmu. Saudara termasuk umat Tuhan, imam-imam yang rajani, yang mengasihi Tuhan, atau yang sengaja menjauh dari Tuhan. Punya Tuhan yang punya otoritas, punya kuasa, jangan hanya diucapkan oleh akal, jangan hanya dipikir. Kekuatan mulut kita mengatakan, aku punya Tuhan yang kuasa, aku punya Tuhan yang dahsyat, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Tetapi jiwamu terlalu rentan dengan goncangan. Apapun yang ada di dalam hidup kita tidak bisa kita banggakan. Seberapa materi, seberapa kepandaian, kecerdasan yang Tuhan taruh di otak kita, tidak bisa kita andalkan. Tetapi kalau kita mengandalkan otoritas kuasa dari surga, disitulah kemenangan Bapak Ibu, disitulah kemenangan saudara. Sehingga tidak perlu menjadi cemas. Menjadi generasi pemenang, menerima pengajaran salib, tidak jauh dari sumber yang memberikan kekuatan itu. Membangun cinta yang tak terbatas untuk mencapai kemenangan, membangun cinta tak bersyarat tadi, kita harus merasa perlu, merasa butuh, merasa haus. Kalau kita merasa haus, maka hal itu berarti penting banget untuk kita, penting sekali untuk kita. Sebab untuk pribadi lepas pribadi yang menerima cinta tak terbatas dari surga, nanti ada buktinya, dan itu nyata. Bukan dalam wacana. Nanti akan kelihatan mana yang palsu, mana yang murni, mana darah yang bodoh, mana darah yang bijaksana, mana yang kambing, mana yang domba. Nanti akan tahu mana hamba yang setia, mana hamba yang tidak setia. Kita masuk pengajaran kita wahyu, akan paham dengan gamblang, dengan jelas mana yang palsu, mana yang murni. Yang murni dikatakan palsu, asal ngomong, asal bicara, asal berkata, asal berucap. Kegerakan kuda putih, kegerakannya orang-orang kudus yang memakai Stefanus. Stefanus itu simbol otoritas surga. Penunggang kuda putih itu memakai mahkota. Stefanus simbol kemenangan, simbol otoritas dari surga, dipercayakan. Masa Antikris dikasih Stefanus. Bapak Ibu, inilah akhir zaman. Yang murni malah dikatakan sesat.
Yang sesat mengatakan murni. Ini pentingnya kita menerima kasih tanpa syarat itu. Kita menerima kasih tak terbatas itu. Ketika kita menerima kasih yang tidak terbatas, yaitu kasihnya Kristus, maka kita juga merasakan, kita bisa mendeteksi, kita bisa membedakan mana yang murni, mana yang palsu. Kita baca Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37, 38 sampai 39, 3 ayat. Mari tolong dibacakan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku." Dikatakan di situ, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Terus, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya, 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Sampai situ, amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya supaya kekuatan kasih, kekuatan cinta sejati itu betul-betul permanen menguasai seluruh hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kita bisa mengasihi sesama umat manusia, maka kita harus merasa perlu, kita harus merasa haus. Jangan sampai kita datang ibadah hanya sebatas karena wah, kita ini kan orang pengikut Kristus, kalau tidak ibadah minggu, kalau tidak ibadah yang sakramen lain, nanti dikiranya kita tidak setia. Tidak cukup kita datang. Kita datang. Langkah selanjutnya, haus, kita datang. Setelah kita datang dan minum, merasa haus, merasa perlu, datang. Ini tindakan. Selanjutnya kita harus minum. Dari bahasa Yunani pineto. Pineto itu bukan minum. Saya buka langsung saya minum, glek, saya teguk, saya taruh. Itu bukan pineto. Pineto dalam bahasa Yunani itu tidak terlepas. Pineto itu terkoneksi, tidak terputus. Jadi kita ini terkoneksi terus dengan sumber air itu. Bapak Ibu ya. Bukan kita pakai gelas begitu langsung saya teguk, gelas tak taruh. Pineto tidak seperti itu. Antara mulut dengan sumber air itu terhubung terus, terkoneksi terus, tidak pernah putus. Itu pineto. Nah, supaya kita menang, maka kita harus pineto, terhubung terus dengan Tuhan, terhubung terus dengan kuasa pengurapan Roh Kudus itu, tidak terputus dengan pengurapan Roh Kudus. Cinta yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, agapos itu menjadi wujud nyata, bukan wacana, tetapi kita menjalani cinta yang tak bersyarat itu, tidak terputus. Akhir zaman itu banyak cinta yang putus sambung. Di
putus di terminal, nanti sambung lagi di mana, piknik, holiday, ketemu orang, bikin lagi cinta di sana. Nggak cocok ini, syaratnya harus begini-begini. Itulah manusia darah daging, selalu menuntut prasyarat. Kasih sejati dari Kristus yang menjadikan kita tidak terputus dengan kasih-Nya, yang terus akan membawa hidup kita. Di situ dikatakan ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kata believe, percaya, he that believe on me, ini mengandung pengertian bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi titik fokus untuk kita menang. Tidak terputus, terus terkoneksi dengan pengajaran firman, terkoneksi dengan pengajaran salib, terkoneksi dengan pengurapan Roh Kudus. Believe on me. Barang siapa percaya, terus terkoneksi, maka dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika kita sudah menerima kasih sejati dari Tuhan, nanti akan terbukti dari dalam hati kita akan memancar aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup? Aliran kasih. Orang yang memiliki kemurnian hati, laksana bintang-bintangnya Tuhan, laksana sosok pelita emas. Dari hatinya tidak ada kebencian, Bapak Ibu. Mau dihujat orang, mau dikusamkan orang, mau difitnah orang, mau diapapun. Gereja Tuhan yang memiliki koneksi dengan kasih yang tidak terbatas, dari dalam hatinya mengalir pancaran kasih itu. Living water itu mengalir. Ketika living water itu mengalir dari hati kita, dari hati Bapak Ibu sekalian, dampaknya sangat luar biasa. Apa itu? Di sana ada to be fresh. To be fresh itu ada aliran pembaharuan. Kasih Kristus yang tanpa batas, tanpa syarat itu membangun hidupmu, dibaharui hidupmu, dibaharui jiwamu, dibaharui hatimu, dibaharui akal pikiranmu, dibaharui juga sel-sel tubuhmu menjadi sehat, menjadi kuat. Hidup ini penuh dinamika perubahan demi perubahan. Tapi ketika mengikuti aliran air hidup, ada kekuatan yang tidak terbatas yang membawa Bapak Ibu dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. To be fresh, ada aliran pembaharuan. Hidup kita dibaharui. Ketika hidup kita dibaharui, ada aliran pembaharuan untuk memperbaharui yang lain. Impact-nya semakin luas. Perempuan Samaria itu perempuan sundal. Kalau orang Farisi ketemu tidak mungkin bisa ngobrol, tapi Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus ngerti bahwa dia perempuan najis, pejinah, tetapi ketika menerima air kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri, kota Samaria banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari satu orang yang nampaknya perempuan yang sudah bertobat dan menerima air kehidupan. Murid-murid sibuk, kurang 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tuhan katakan apa? Lihat, ladang sudah menguning. Saat ini, lihat, ladang sudah menguning. Jangan sibuk dengan ketetapan masa. Katanya tahun sekian Tuhan datang. Katanya tahun sekian Tuhan. Kapan Tuhan datang? Tahun berapa? Tidak perlu ditanyakan berulang-ulang.
lihat sekeliling. Artinya kerjakan sekarang yang bisa kita kerjakan untuk jiwa-jiwa. To be fresh. Selain itu, nanti impactnya apa? Full power. Ada kekuatan yang terus mengalir menguasai pribadi Bapak Ibu sekalian. Yang dulu putus asa, patah semangat, tidak ada gairah hidup, menatap masa depan seakan-akan tidak mungkin aku menang, tidak mungkin aku berhasil, aku sudah seperti ini, fisikku sudah seperti ini. Ketika air kehidupan, kasih sejati itu mengalir, Tuhan Yesus tawarkan untuk perempuan Samaria, dia bisa diubahkan, dibaharui. Firman itu sama sampai sekarang. Barang siapa percaya, dari dalam hatimu, dari dalam hati kita sendiri, akan banyak memberkati orang, memulihkan banyak orang. Tidak cukup to be fresh, tidak cukup powerful, tapi efisien, tepat guna. Ada kuasa yang tidak terbatas. Terus aliran kasih itu membawa hidup kita pribadi lepas pribadi. Kapan itu datang dan kapan itu dinyatakan? Ketika Roh Kudus turun. Kalau ditanya lagi kapan Roh Kudus turun, yang dimaksudkannya ialah roh pneuma itu. Pneuma yang akan diterima oleh mereka yang pilih, yang percaya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kuncinya pada persoalan kemuliaan bagi anak domba, kemuliaan bagi kerajaan surga, kemuliaan bagi raja di atas segala raja. Kelembutan hati kita, kerendahan hati kita menentukan kapan saudara mendapatkan kasih yang sejati itu, yaitu pneuma, kuasa pengurapan Roh Kudus. Kapan itu turun? Ketika dia dimuliakan, ketika Yesus dimuliakan, ketika Yesus diagungkan, ketika Yesus ditinggikan, maka kuasanya mengalir, kuasanya melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, belajar mengkhususkan waktu untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Apapun yang ada pada kita tidak bisa menjadi kebanggaan kita, tetapi Yesus yang sudah disalibkan dan sudah bangkit pada hari yang ketiga, itulah kemegahan kita, itulah kemuliaan. Ketika kita memuliakan Dia, ketika kita mengagungkan Dia, maka ada kasih, ada kuasa yang tidak terbatas masuk menguasai pribadi lepas pribadi. Jangan takut, jangan cemas, tetapi percaya, sebab dengan sikap hati yang mau percaya, maka disitulah Tuhan sedang bekerja dengan dahsyatnya atas hidup kita masing-masing pribadi. Kita ambil waktu sesaat untuk kita memuliakan Dia, bahwa Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian.